Di sorotan saudara, politikus Ali Muchtar Ngabalin menyebut kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merupakan proyek dengan anggaran sangat besar. Sebab kasus tersebut tidak selesai hingga sekarang. Roy Suryo pun tegas membantah tudingan tersebut dan meminta Ngabalin beberkan bukti pernyataannya. Keaslian ijazah Jokowi yang masih dipertanyakan sejumlah pihak, terutama Roy Suryo CS, menimbulkan dugaan jika polemik ijazah merupakan sebuah proyek berdana besar. Mantan staf ahli utama KSP di era Presiden Jokowi, Ali Muchtar Ngabalin, menduga proyek ijazah palsu adalah proyek uang besar bertahun-tahun, sehingga permasalahan ini tidak pernah berakhir. Putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan. Hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Roy Suryo selaku salah satu penuding ijazah palsu Jokowi tegas membantah tudingan menerima dana besar dari aksinya mempermasalahkan keaslian ijazah Jokowi. Ia pun menantang Ngabalin untuk membuktikan ucapannya. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik. Saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Polda Metro Jaya yang kini menangani perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi menegaskan akan memakai hasil uji lapor ijazah Jokowi di Bareskrim sebagai bahan analisis. Selain hasil lapor, polisi juga akan menguji sejumlah pernyataan dan postingan Roy Suryo CS di sosial media. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kasus pencemaran nama baik yang kini ditangani oleh Polda Metro Jaya akan memakai hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis. Di tengah bergulirnya polemik ijazah Jokowi, kini muncul tudingan jika Roy Suryo CS terima dana besar di balik kontroversi kasus ijazah Jokowi. Sudah hadir di studio penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo. Selamat petang. Ya, selamat petang Mas Roy. Ya. Selamat petang dan juga bergabung semuanya bersama kami melalui sambungan Zoom ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bung Sylvester, selamat sore. Selamat sore, Lydia. Ya, dan sore. Juga ada mantan Kabar Eskrim Polri, Susno Duaji. Pak Susno, selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Nit, selamat sore Pak Sylvester, Pak Roy. Ya, sore Pak Susno. Saya ingin memulai ke Mas Roy terlebih dahulu. Kalau tadi kan yang dikutip adalah perdebatan terakhir ya. Ini saya mau mengambil sedikit saja, kembali sedikit saja. Kak, Mas Roy kan posisinya sudah tidak berubah ya. Artinya Anda menolak hasil lapor dari Bareskrim. Tapi kalau ya, sekarang sesuai Polda kejujuran aja. Oke, iya kita nggak bicara kejujuran. Tapi artinya kalau Polda mau pakai hasilnya itu, Anda punya kekhawatiran tersendiri nggak? Itu pelanggaran dari KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana ya. Karena harusnya suatu proses yang berada di institusi lain sama-sama kepolisiannya yang baru dalam tahap Dumas di sana, kemudian penyelidikan, tidak bisa langsung begitu saja dipakai di Polda Metro Jaya. Ya, saya kira Pak Susno juga nanti beda akan perkara sama soalnya ya. Karena Staf ahli Kapolri Pak Arianto juga setuju bahwa itu harus diulangi lagi nanti di Polda Metro. Jadi tapi kan Pak Arianto bilang sebenarnya boleh saja kalau prosesnya dilalui dengan sama. Tapi ada SKEP, ada surat keputusan Kapolri yang juga mengharuskan itu diulang lagi. Karena apa? Alat buktinya juga meskipun sama, tapi kan belum diperiksa di Polda Metro. Jadi ijazah itu harus didatangkan lagi di Polda Metro, diperiksa lagi, bahkan ini mungkin kalau lapor juga sudah sering mendengarkan, saya kemarin juga menyampaikan kalau itu diperiksa identifikasinya, identiknya dengan mana, terbuka aja. Kan masyarakat sudah juga menilai sekarang, sudah bisa melihat bahwa sering banget saya sampaikan pembandingnya mana-mana saja. Saya sampaikan 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Sri Multiningsih, itu jelas ditampilkan semuanya. Jadi tidak ada keraguan-keraguan lagi. Pertanyaan saya, kekhawatirannya Mas Roy, ada nggak kalau misalnya itu benar-benar terjadi, kalau tidak sesuai dengan skenario terbaik Anda, ada kekhawatiran? Saya khawatir, justru saya sayang nama baik kepolisian.
akan dianggap oleh masyarakat tidak transparan. Dan saya sebenarnya ingin menjaga nama besar kepolisian supaya polisi itu tetap dicintai masyarakat, tidak kemudian menjadikan hasil-hasil pooling di mana-mana orang tidak percaya. Jadi supaya polisi dicintai lagi masyarakat. Berdasarkan sayang sama polisi ya. Saya ke Pak Susno kalau gitu Pak. Supaya rasa sayang dan cintanya Mas Roy tidak jadi patah hati. Pak Susno, Anda melihat bagaimana kalau kekhawatirannya Mas Roy tadi kan justru malah akan merusak nama baik kalau dua perkaranya berbeda gitu. Anda melihatnya aturannya sendiri seperti apa dari pernyataan Polda yang bilang kalau kasus pencemaran nama baik ini bisa memakai hasil lapor Bareskrim yang sebenarnya beda kasusnya, dugaan ijazah palsu? Jadi begini, apa yang dilakukan di Bareskrim Polri itu kan masih dalam tahap penyelidikan. Ya. Karena tahap penyelidikan, maka semua produk-produk tertulisnya bukanlah pro justisia, ya, bukan untuk peradilan. Nah, karena bukan untuk peradilan, kalau Polda Metro sudah memasuki tahap penyidikan, berarti sudah tahap pro justisia, sehingga dia harus melakukan pemeriksaan saksi, dipanggil secara patut dengan surat panggilan. Demikian juga uji laboratorium harus dilakukan pengujian dengan berita acara pro justisia. Walaupun produknya sama, objeknya sama, tetapi secara hukum satunya sudah tahap penyelidikan yang di Bareskrim, yang di Polda Metro tahap penyidikan. Ya. Kalau seandainya dipakai tanpa merubah, langsung diambil, ceplek, dimasukkan dalam berkas, maka itu gampang sekali diserang dengan akan gugur. Itu bukanlah alat bukti, gitu, hanya kertas tempelan, ya. Dan saya yakin bahwa Polda Metro tahu itu, karena mereka kan sudah sering melakukan hal ini. Jadi saya sependapat dengan apa yang dikatakan bahwa harus saksi-saksi demikian juga, misalnya saksi pelapor atau saksi yang lain gitu, termasuk keterangan ahli. Ya. Tidak bisa keterangan ahli misalnya langsung diambil. Tidak bisa juga keterangan daripada UGM. Oh, ini saksi UGM, tapi dalam tahap memberikan kesaksian di Mabes Polri itu tahap penyelidikan. SPDP belum ada. SPDP itu adalah surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum. Itu belum ada pemberitahuan penyidikan dimulai. Maka penghentian yang dilakukan oleh Mabes Polri, Bareskrim itu sebenarnya menghentikan penyelidikan. Nah, semestinya UHAP kita tidak mengatur penghentian penyelidikan. Ya. Mengapa? Karena penyelidikan itu masih tahap tertutup, tidak ada yang tahu, tahap diam-diam gitu. Jadi tidak ada. Tapi namun demikian ada putusan MK ya, yang tidak melarang, dan ada juga surat edaran Kapolri 2018 ya kalau nggak salah tahunnya, bahwa boleh penghentian penyelidikan. Ini kalimat dari Pak Susno sudah membuat Mas Roy berseri-seri nih. Tapi satu hal sebelum saya ke Bu Sylvester ya, Mas Roy, ini kan kita ngomongin juga soal hasil uji saintifik mandiri yang Anda lakukan. Anda betul mengatakan bahwa temuan ijazah Jokowi menurut versi Anda ini tidak identik dengan 3 ijazah alumni angkatan oleh Jokowi, betul. Kalau memang punya bukti itu nggak ada rencana untuk lapor saja? Enggak, gini, sebenarnya saya pun menunggu untuk nanti diundang ketika misalnya dipanggil selaku ahli yang kemudian nanti meringankan. Jadi belum ya? Belum ada undangan ya? Tahap situ aja belum. Di Bareskrim saya sudah didaftar oleh TPUA, itu pun belum dipanggil. Tapi artinya saya mendukung penuh ya statement Jenderal Susno Dioaji ini. Terima kasih Pak Susno, dan saya kira ini polisi yang benar ya gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Saya kira sejalan juga dengan Pak Arianto tadi. Waktu itu juga mengatakan harus diulang lagi. Terima kasih. Jadi saya kira supaya kita jaga sama-sama, nanti bukti-bukti itu bisa kita sampaikan bersama ke Polda Metro. Supaya Polda Metro silahkan gunakan itu, dan ada gelar perkara khusus kalau nanti misalnya diminta di Bareskrim juga itu mau dilanjutkan. Kita terbuka kok. Semua kita lakukan, semua kita sampaikan demi nama baik kepolisian, juga demi nama baik
Indonesia secara keseluruhan. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan, oh ini ada intervensi asing dan lain sebagainya. Oke, Bung Sylvester, Anda boleh menanggapi ini. Mas Roy nampaknya sudah tadi mengonfirmasi bahwa saya nggak akan lapor gitu. Tanggapan Anda, Bung Sylvester? Maksudnya Mas Roy nggak lapor gimana? Maaf. Mas Roy sendiri bilang bahwa tidak bisa digunakan hasil lapor Barreskrim ini digunakan oleh Polda karena memang perkaranya berbeda begitu. Harus diulang prosesnya sesuai dengan tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Susno sendiri. Tanggapan Anda bagaimana? Karena ini kan nanti akan mempengaruhi tentu. Sambil menunggu undangan pemeriksaan polisi katanya tidak akan melaporkan menggunakan hasil uji identik sendiri. Oke, terima kasih. Jadi hasil penyelidikan di Mabes Polri tentunya memang belum pro justisia. Saya sepakat dengan Pak Susno. Jadi, tapi hasil penyelidikan itu bisa menjadi bahan analisa daripada Polda Metro Jaya, ya kan? Bisa dipakai bisa jadi bahan untuk mengembangkan daripada pelaporan Pak Jokowi terhadap Mas Roy CS ya. Jadi intinya bahwa ini juga kalau nggak salah juga masih belum tahap penyidikan ya, baru tahap penyelidikan juga di Polda Metro ini. Teman-teman itu terus teman-teman yang melapor dengan pasal 160 itu juga baru hari Selasa ya dipanggil ya. Itu dengan berbeda daripada pelaporan Pak Jokowi yang melapor di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Jadi intinya saya sepakat bahwa apa yang data-data yang jadi bahan penyelidikan di Mabes Polri kemarin bisa juga untuk pengembangan lah daripada laporan Pak Jokowi. Jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak? Bang Sylvester. Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan. Ya. Anda menuduh kami itu menerima uang besar. Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Mas berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Apa Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu di bawah Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu berani hal. Berani gitu aja cuman. Tapi karena ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab, karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Ya. Contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya itu pengalamannya Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja, itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Enggak ada, ya. Ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu. Salah itu, ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, tunjukkan aja. Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita udah tunjukkan aja. Kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin forumnya lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke, kalau gitu Bung Sylvester mumpung ada Mas Roy di sini. Aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja.
Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, nggak berani kita, pegangan kita habluminallah dan habluminanas. Mas Pasar, saya sebelum ke Pak Susno ya, saya konfirmasi berarti maksud Anda jelas bahwa tidak ada hubungannya dengan Mas Roy Suryo CS, tapi hanya bohir ya. Saya butuh itu singkat saja, konfirmasi itu ya. Ya, jadi ini kan operasi daripada, ya kan, seperti Pak Jimli bilang adalah jangan usah nyangkut ke orang lain lah. Untuk menentukan lawan politik, ya. Pasti operasi ini ada dananya. Saya bilang tadi. Oke, saya potong di situ dulu karena saya harus ke Pak Susno. Pak Susno, kalau memang di luar perdebatan menyebut-nyebut siapa ya, tapi artinya kan kalau betul memang ada tudingan-tudingan terkait dengan aliran dana, menurut Anda, tanggapan Anda Pak Susno, apakah ini bisa dimanfaatkan oleh kepolisian untuk menjadikan semacam pembuktian motif begitu? Kalau ini masih dalam penyelidikan ya, sebenarnya kalau memang ada aliran dana, saya tidak nyinggung politik ya, karena saya bukan ahlinya, itu sebenarnya kita punya suatu lembaga yang namanya PPATK. Ya, setuju. Polri secara tertutup bisa minta bantuan PPATK untuk men-tracing dana itu kemana saja ngalirnya. Tapi kalau tidak ada, berarti kan tidak ada. Jadi supaya tidak ada tuduhan-tuduhan, semua jadi terang. Yang satunya kan baru bohir, belum mengatakan duit itu ngalir. Nah, satunya mengatakan duit sudah ngalir. Jadi ini hanya persepsi saja. Sebenarnya bagus lah ini ya. Dengan ini, dengan berdebatnya Pak Roy, dengan Pak Sylvester, publik jadi tahu bahwa itu begitu ceritanya, salah persepsi. Nah, kalau Polri yang mendengar, sebaiknya Polri, dan saya yakin Polri sudah minta bantuan PPATK, ada tidak sih dalam perkara ini karena melibatkan orang besar, karena berbau sesuatu yang sangat sensitif, ada tidak aliran duitnya. Nah, ini PPATK lah yang pakarnya di bidang itu. Setuju. Ya. Oke, berarti tadi kalau terkait dengan dugaan pencemaran nama baik gitu ya, proses ini masih bisa, seharusnya memang polisi masih bisa memanfaatkan PPATK ya, katakan saja. Boleh, harus, termasuk juga Pak Susno terakhir, apakah hasil ujinya Mas Roy tadi bisa juga dijadikan bukti ucapan bahwa ini bukan pencemaran nama baik, kalau kita kembali ke kasus sedikit saja? Yang mana? Ucapan yang mana? Mbak? Pak Susno? Ya, Mbak Del, ucapan yang mana? Ucapan yang mana? Ya, kalau Mas Roy bilang kan ini sudah punya versi hasil uji sendiri bahwa tidak identik ijazahnya Pak Jokowi. Menurut Anda apakah versinya Mas Roy ini bisa kemudian dijadikan bukti ucapannya Mas Roy bahwa wah ini adalah pencemaran nama baik berarti? Oh tidak, karena itu kan mereka kan pihak pelapor ya. Entah dia tertulis sebagai pelapor, entah dia ahlinya dari pelapor, ya bebas dia berpendapat. Nah, sepanjang tidak menyinggung masalah-masalah misalnya privat yang sudah masalah pribadi, menuduh sesuatu yang tidak benar gitu, fitnah. Tapi kalau kan kami melaporkan bahwa itu tidak identik, tetapi Polri hasil labnya mengatakan tidak identik. Ya silakan, berbeda pendapat tidak apa-apa. Setuju. Berbeda pendapat tidak apa-apa. Terakhir Bung Sylvester, singkat saja karena memang masih dalam proses penyelidikan soal kasus pencemaran nama baik ini. Apa yang menurut Anda harus tidak boleh luput lah ibaratnya? Bung Sylvester. Mohon maaf, kenapa? Terkait dengan kasus pencemaran nama baik ini, menurut Anda apa yang memang, ya Mas Roy punya versi sendiri ya pastinya ya. Tapi menurut Anda bagaimana tanggapan Anda soal berjalannya kasus ini? Ya, saya mengatakan makanya kita sebagai warga negara yang baik jangan konyol dan ngawur. Karena apa? Kita tidak mempunyai bukti bahwa memegang ijazah ini palsu atau asli, dipalsukan tahun berapa, terus oleh siapa, caranya bagaimana, terus kita menuduh orang seenaknya gitu loh. Makanya sekarang ini hadapilah resiko yang akan terjadi di Polda Metro Jaya. Itu aja, gitu loh. Jadi jangan seenaknya siapapun di Republik ini menuduh tanpa bukti gitu loh. Jadi ini kan kelihatan sekali kita ini sangat konyol dan sangat ngawur gitu loh. Bagaimana bangsa ini mau dibangun daripada hanya
narasi yang menurut saya adalah narasi kebohongan dan narasi adu domba. Oke. Gitu loh. Terima kasih Bung Silvester. Terakhir singkat saja Mas Roy, posisi Anda ada di dua kaki, dua perkara yang berbeda. Undangan belum diberikan, belum, singkat saja, tapi apa yang mau Anda lakukan rencananya? Enggak apa-apa, kami akan siap memberikan semua yang kami ketahui, memberikan semua tambahan bukti-bukti buat penguatan itu, dan saya ingin sampaikan, Kompas TV terima kasih sudah 2 kali membuat pengakuan. Di meja ini pula saya tantang Ngabalin dan dia tidak berani bawa Quran. Bukan kami ya, tapi narasumber ya? Ya, narasumber. Dan di bawah di meja ini pula Silvester tidak berani bersaksi di bawah Alkitab. Sudah jelas biar masyarakat yang menilai. Oke, terima kasih Bung. Di bawah Alkitab ngapain takut? Sudah selesai, nggak berani. Terima kasih. Dilanjutkan di lain waktu, tentu tadi sudah dijawab oleh Mas Roy. Terima kasih Bung Silvester. Nggak pernah memfitnah orang. Anda yang memfitnah orang, Anda yang membohongi. Oke, Bung Silvester, saya harus menghentikan kesempatan Anda untuk bicara. Terima kasih tadi sudah memberikan tanggapan Anda terhadap 2 perkara yang berbeda. Terima kasih Pak Susno. Terima kasih Mas Roy sudah hadir di studio. Selamat sore.